Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Seperti bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menunjukkan foto ketimpangan pasokan aliran listrik yang terjadi di wilayah Indonesia. Foto itu ia tunjukkan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies menyebut dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia, hanya Jawa yang telah mendapatkan aliran listrik secara baik. Saya tidak menggunakan statistik, Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam, nggak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang apa? TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki dalam tanda kutip kontribusi yang relatif setara. Dari situ lihat kemudian Korea Selatan, apalagi Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Ini adalah potret Indonesia di malam hari. Ini adalah potret kota-kota Indonesia. Ketika melihat kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, di Jawa paling terang di Jakarta, Surabaya, begitu masuk Sumatera titik-titik kecil. Di Pulau Kalimantan, hanya wilayah Sarawak Malaysia yang cahaya listriknya terlihat terang. Kalimantan, titik-titik kecil, ini yang lebih ramai Sarawak Malaysia. Sampai di kawasan timur Indonesia gelap. Saya tidak menggunakan statistik, pakai ilustrasi saja. Listrik yang menyala di malam hari, dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mencontohkan India dan Korea Selatan yang sebaran listriknya sudah cukup merata. India kalau ditanya itu kompleks, jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi kalau melihat ketika malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki kontribusi yang relatif setara. Lihat Korea Selatan apalagi. Jakarta ini terdiri dari berapa kabupaten kota? 6. 5 di daratan, 1 di kepulauan. Saya beri contoh, ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Di situ disebut sebagai Sang Penjaga Utara. Pulau ini selama sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang jauh di depan dari daratan Jakarta. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Lebih dekat ke Sumatera. Tapi dia bagian dari Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas. Namanya Pulau Sebira. Bila kita menyaksikan Jakarta hanya sebagai urusan daratan, maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu. Dikirimkan pesan kepada semua. 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta, mereka sekarang kini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap.
awal nelayan di Pulau Sabira pada tahun 75 Pak ya. Waktu itu memang kita pertama ini masih hutan Pak, sampai ya penerangan Pak dari lampu yang dari kaleng susu atau kaleng cat itu Pak, tahun 80 lebih ada kita artinya lampu dari PLTD ya Pak ya, tapi menyalanya masih karena generatornya kecil Pak, menyalanya hanya dari jam 6 sampai jam 12 malam. Selanjutnya ini saya lihat ada PLTS, itu dari PLN ya Pak ya. Kita mendapatkan penerangan 24 jam, alhamdulillah Pak ya. Kalau PLTD itu kan masih ada asap kalau travel, jadi masih ada polusi. Tapi dengan PLTS ini tidak ada polusi sama sekali, sangat ramah lingkungan. Oleh karena itu kami sangat warga Pulau Sabira mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya PLN yang telah mau jauh-jauh dari darat ke Pulau Sabira ini membangun PLTS 400 kW ini. Mengenai konstruksi yang ada, kita membangun konstruksi ini juga cukup panjang karena satu hal, dengan adanya pandemi corona kita agak terbatas untuk pengawasan juga dengan konstruksinya. Tetapi dengan semangat yang ada, pelayanan PLN di pulau terjauh dari Kepulauan Seribu ini diharapkan mereka tidak lagi merasakan pemadaman yang cukup panjang. Dengan adanya PLTS Pulau Sabira ini, pelayanan untuk kelistrikan di pulau ini benar-benar lebih baik dan lebih andal. Saya mungkin hanya masalah perjalanan aja yang lama gitu kan, 3 jam dari Jakarta. Tapi lebih banyak sukanya karena penduduk pulau ini juga kooperatif gitu kan, saling bantu, terutama dengan kita sudah akrab dengan aparat di sini, Pak RT, RW, dan kemudian dari petugas dari PLTD-nya sendiri, semuanya kooperatif yang membantu. Salah satu harapan masyarakat di sana adalah punya cold storage, sehingga hasil tangkapan ikan dari masyarakat itu bisa disimpan lalu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas nilai tambah. Dan kita semua berharap nantinya masyarakat di Pulau Sabira dengan adanya listrik ini bisa meningkatkan produktivitas ekonominya. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Sabira, Kepulauan Seribu. Ini disebut merupakan PLTS hybrid terbesar di Provinsi DKI Jakarta. PLTS ini dikonstruksikan sejak awal Maret 2020 di lahan seluas 5.000 meter persegi dengan menggunakan fotovoltaik dan panel surya. PLTS hybrid PLN di Pulau Sabira ini memiliki kapasitas daya sebesar 400 kW dan diproyeksikan dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari. Kajiannya kita mulai sekitar tahun 2018, terus akhir 2019 kita bikin kontraknya. PLTS Sabira ini bisa kita resmikan. Kapasitas PLTS Sabira ini totalnya adalah 400 kW dengan menggunakan full baterai sekitar 980 kWh. Untuk beban saat ini diprediksi baterainya mampu bertahan 2-3 hari. Dan PLTS memang beroperasinya itu hanya sekitar 3-4 jam untuk mengisi baterai sekaligus dipakai oleh masyarakat pada siang hari. Saving dari baterai pada saat siang hari itu bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan kehidupan masyarakat maupun ekonomi. Harapannya adanya PLTS Sabira ini kesejahteraan masyarakat lebih meningkat, keandalan listriknya lebih baik, dan ekonominya bisa berkembang. Terutama kalau kita lihat kan masyarakat Sabira ini adalah masyarakat nelayan, sehingga ada ekonomi-ekonomi yang akan tumbuh terkait dengan pengelolaan ikan dan lain sebagainya. PLTS Sabira ini salah satu harapan masyarakat di sana adalah punya cold storage, sehingga hasil tangkapan ikan dari masyarakat itu bisa disimpan lalu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas nilai tambah. Dan kita semua berharap nantinya masyarakat di Pulau Sabira dengan adanya listrik ini bisa meningkatkan produktivitas ekonominya.
Dengan adanya PLTS Sebira ini dapat meningkatkan pemanfaatan green energy